Halo semuanya dan kita bertemu lagi di perkuliahan minggu kedua mata kuliah Komunikasi Internasional. Topik yang akan kita bahas untuk minggu ini adalah mengenai dasar-dasar komunikasi internasional. Apa aja yang akan kita bahas kali ini? Yang pertama kita akan membahas, ada 7 poin yang akan kita bahas di pertemuan minggu ini. Yang pertama ada definisi, ada akar komunikasi internasional, ada juga pendekatan, fungsi komunikasi internasional, 5 perspektif komunikasi internasional, ada komponen dan juga efek dari komunikasi internasional. Yang pertama kita bahas adalah terkait dengan definisi. Nah, ada 3 pendapat yang akan saya bahas di sini. Yang pertama adalah definisi dari Onong Uchana Effendi. Nah, Effendi ini mengatakan komunikasi internasional adalah komunikasi yang dilakukan oleh komunikator yang mewakili suatu negara untuk menyampaikan pesan yang berkaitan dengan berbagai kepentingan negaranya. Sedangkan Maletske mengatakan komunikasi internasional adalah proses komunikasi antara berbagai negara atau bangsa yang melimpasi batas-batas negara. Maletske di sini dia lebih menekankan kajian komunikasi internasional ini pada pesan-pesan yang bermuatan kebijakan dan kepentingan dari suatu negara dengan negara-negara lainnya. Dan hal ini biasanya tercerminkan dalam bentuk diplomasi dan juga propaganda. Yang terakhir adalah menurut Sitaram. Nah, Sitaram menyatakan bahwa komunikasi internasional adalah komunikasi antara struktur-struktur politik, alih-alih antara budaya-budaya individual, dan sering dilakukan melalui pemimpin atau perwakilan negara tersebut. Nah, berdasarkan 3 definisi tersebut, kita dapat melihat ada sedikit perbedaan antara satu sama lain. Sitaram mengangkat isu atau mengangkat pesan-pesan budaya yang ada di dalamnya. Jadi, komunikasi internasional tidak hanya sebatas pada hal-hal yang berkaitan dengan kenegaraan ataupun politik. Nah, jadi jika disimpulkan dari definisi-definisi tersebut, kesimpulannya adalah jadi komunikasi internasional merupakan bentuk komunikasi di mana pesan-pesan yang disampaikan berkaitan dengan kepentingan antar bangsa atau negara. Dan disampaikannya ini melalui konferensi tingkat tinggi ataupun media massa dan sejenisnya yang bersifat melintasi batas-batas negara. Akar dari studi atau ilmu komunikasi internasional itu ada apa sih? Ada 3 akar dari studi ilmu internasional, komunikasi internasional itu. Yang pertama ada dari ilmu hubungan internasional, yang kedua dari komunikasi politik, yang terakhir adalah dari komunikasi lintas budaya atau antar budaya. Yang pertama, jadi ilmu hubungan internasional ini merupakan sebuah studi atau ilmu yang membahas mengenai interaksi yang berlangsung di antara negara-negara yang berdaulat. Sedangkan komunikasi politik di sini definisinya adalah komunikasi yang terjadi dalam suatu sistem politik dan antara sistem tersebut dengan lingkungannya. Komunikasi lintas budaya dan antar budaya adalah pertukaran pesan yang disampaikan secara lisan, tertulis, bahkan secara imajiner antara dua orang yang berbeda latar belakang budayanya. Dalam studi komunikasi internasional, ketiga akar ilmuwan ini memberikan pengaruh yang cukup signifikan. Dalam komunikasi internasional, kita mempelajari bagaimana dinamika negara-negara, dinamika kepemimpinan negara-negara, kita juga mempelajari diplomasi. Dan itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan ilmu hubungan internasional dan juga komunikasi politik. Dalam dari ilmu hubungan internasional, kita mempelajari kita akan kemudian mendapatkan yang namanya konsep diplomasi, atau dalam ilmu hubungan internasional disebutnya seni diplomasi. Bagaimana satu negara dengan negara yang lain yaitu memutuskan untuk membangun sebuah relasi atau sebuah kerjasama dengan niat-niat politis untuk mencapai kepentingan nasional negara mereka sendiri. Kepentingan nasional itu merupakan goal akhir dari sebuah negara.
di mana kepentingan nasional negara tersebut kemudian dibuat menjadi sebuah kebijakan politik luar negeri. Jadi kebijakan politik luar negeri tiap negara ini semuanya berdasarkan pada kepentingan nasional negara-negara tersebut. Kepentingan nasional tiap negara itu pasti akan berubah seiring dengan perubahan pemimpin. Kita melihat bagaimana di era pemerintahan Presiden Jokowi yang sangat mengedepankan sekali yang namanya pembangunan infrastruktur, pembangunan perekonomian, maka kita dapat melihat kepentingan nasional Presiden Jokowi yang kemudian dibawa di arena politik internasional, di arena dibawa pada pertemuan-pertemuan luar negeri, dan bagaimana relasi-relasi atau hubungan-hubungan kerjasama baik bilateral, multilateral yang dilakukan oleh Indonesia kemudian mengarah kepada atau bertujuan untuk membantu pembangunan perekonomian Indonesia. Sedangkan dalam komunikasi lintas budaya, ini karena ketika sebuah negara itu melakukan yang namanya komunikasi antara satu sama lain, topik yang diusung atau isu yang pesan-pesan yang dibawa oleh suatu negara itu tidak hanya terbatas pada pesan-pesan perekonomian dan politik, namun juga budaya ini menjadi salah satu cara yang dapat membantu sebuah negara untuk mencapai kepentingan nasional mereka. Jadi pemahaman budaya ini sangat diperlukan juga dalam komunikasi internasional. Pendekatan ilmu dalam komunikasi internasional ini saya bagi menjadi 3. Yang pertama, secara metodologis ini ada 4 pendekatan, yaitu pendekatan geografis, media, peristiwa, dan juga ideologis. Sedangkan pendekatan dalam praktik ini maksudnya adalah dalam melaksanakan praktik komunikasi internasional, sebuah negara atau pemimpin negara atau perwakilan negara akan menggunakan beberapa pendekatan. Nah, ini yang akan kita bahas juga, dan juga mengenai paradigma komunikasi internasional. Secara metodologis atau pendekatan metodologis ini dibagi menjadi 4. Jadi studi komunikasi internasional itu disandarkan atas 4 pendekatan maupun metodologi. Yang pertama adalah pendekatan geografis, di mana pendekatan geografis ini mengkaji arus informasi maupun liputan internasional pada bangsa atau negara tertentu, lingkup dunia, dan atau antar kawasan. Sedangkan pendekatan media ini mengkaji berita internasional melalui suatu media atau multimedia. Pendekatan peristiwa ini mengkaji suatu peristiwa internasional melalui media massa. Sedangkan pendekatan ideologi ini mengkaji perbandingan sistem pers antar bangsa atau melihat penyebaran arus berita internasional dari sudut ideologi semata. Apa yang dimaksud dengan pendekatan metodologis di sini? Ini adalah bagaimana suatu isu atau ketika kita melihat bagaimana bentuk komunikasi internasional, ketika kita menganalisanya, kita dapat menganalisa menggunakan 4 pendekatan ini. Kita dapat melakukan analisa suatu peristiwa internasional melalui media massa atau multimedia, berarti kita akan melihat bagaimana media ini berusaha untuk memportray atau menunjukkan suatu peristiwa di dalam pemberitaannya. Sedangkan dalam ideologis, maka kita akan melihat suatu peristiwa atau bagaimana sebuah berita yang ditayangkan oleh atau ditampilkan oleh media massa internasional, kita akan melihatnya dengan menggunakan kacamata atau ideologi yang kita pahami. Seperti itu. Jika kita melihat bagaimana ini juga dicontohkan adalah bagaimana kita melihat terkait dengan isu Black Lives Matter, bagaimana media massa itu sebegitunya menyiarkan pergerakan BLM atau Black Lives Matter itu yang kemudian demonstrasinya itu terjadi secara besar-besaran, aktivismenya itu terjadi secara global, kita dapat mengkajinya itu dengan 4 pendekatan tersebut.
Ketika kita melihat secara geografis, maka kita akan melihat aktivisme atau bagaimana reaksi negara-negara hanya pada area atau kawasan-kawasan tertentu. Jika kita ingin melihat bagaimana pergerakan Black Lives Matter, tapi kita fokuskan hanya kepada Eropa, maka kita melihatnya atau kita melakukan pendekatan metodologisnya itu secara geografis. Jika kita melakukan pendekatan metodologisnya secara peristiwa, maka kita akan spesifik mengkaji peristiwa Black Lives Matter secara keseluruhan tanpa melihat sudut geografisnya. Kita melihat bagaimana pergerakan atau aktivis kampanye atau protes Black Lives Matter ini terjadi secara global. Sedangkan secara ideologis dan secara media kurang lebih sistemnya seperti itu. Kita akan melihat bagaimana media massa tertentu berusaha untuk membungkus berita mengenai Black Lives Matter. Kita juga melihat berita mengenai Black Lives Matter itu dari sudut ideologi yang kita pahami. Jadi ketika mereka menyatakan mengenai ketika Black Lives Matter itu di luar negeri yang diusung adalah kelompok minoritas, khususnya kulit hitam, ketika kita berusaha untuk melihatnya dengan kacamata Indonesia, maka mungkin kita tidak dapat memahami 100% bagaimana kehidupan masyarakat kulit hitam karena kita tidak memiliki diaspora masyarakat kulit hitam di Indonesia yang cukup besar atau signifikan. However, kita juga memiliki isu terkait dengan minoritas. Nah, itu kita melihatnya seperti itu. Terkait dengan paradigma, studi ilmu komunikasi internasional ini sifatnya ini sebenarnya sangat makro. Jadi kita melihatnya ini tidak terlalu sempit, tidak sempit dan tidak terlalu spesifik. Unit analisis yang kita lihat adalah aktor non individu. Gitu ya. Aktor non individu ini bisa siapa aja, bisa negara, bisa media massa, itu yang pasti. Dan diplomat itu kan satu orang, Bu. Yes, however, ketika kita berbicara mengenai diplomat, kita membicarakan mengenai negara yang direpresentasikan atau pemerintahan yang direpresentasikan oleh diplomat tersebut. Karena ketika seorang diplomat itu mengeluarkan sebuah statement atau ketika mereka bekerja, maka mereka tidak bekerja atas nama individu, tapi di situ mereka bekerja atas nama negara. Seperti itu. Kalaupun kita akan melihat perusahaan internasional, siapapun yang kemudian menjadi spokesperson mereka, siapapun yang kemudian berbicara atas nama mereka, mereka di sini kita tidak dapat melihat mereka sebagai seorang individu semata. Ketika kita melihat Steve Jobs, kita tidak melihat Steve Jobs as an individual, kita melihat Steve Jobs in terms of Apple Incorporated, perusahaan Apple. Sama seperti kita melihat Mark Zuckerberg, kita melihatnya Facebook. Kita tidak melihat Mark Zuckerberg atas seorang individu. Dan kerap kali yang namanya studi ilmu hubungan internasional ini bersinggungan, ilmu komunikasi internasional sering sekali bersinggungan dengan ilmu hubungan internasional dan juga ekonomi politik internasional. Karena kurang lebih yang membedakan antara komunikasi internasional dengan ilmu hubungan internasional, jika ilmu hubungan internasional yang dipelajari adalah kebijakan-kebijakannya atau alasan mengapa hal ini terjadi. Mereka ilmu hubungan internasional berbicara mengenai strategi-strategi politik. Berbicara mengenai ketika muncul pertanyaan dalam studi ilmu hubungan internasional, mengapa terjadi perubahan kebijakan? Mengapa terjadi perubahan statement? Sedangkan ketika kita di komunikasi internasional, kita melihat bagaimana diplomasinya dilakukan. Kita tidak melihat bagaimana alasan-alasan politis diplomasi di baliknya, tapi kita melihat bagaimana diplomasi itu dilakukan. Kita juga lebih fokus kepada media massa, kita berusaha mencari pesan apa yang ada di baliknya. Seperti itu. Nah, dalam praktik komunikasi internasional itu ada 4 pendekatan, yaitu pendekatan idealistik humanistik, kepengikutan politik baru, informasi sebagai kekuatan politik, dan juga informasi sebagai kekuatan ekonomi. Nah, pendekatan idealistik humanistik ini
pada dasarnya komunikasi internasional itu idealnya itu ditujukan untuk mewujudkan perdamaian. Jadi tidak ada negara manapun itu yang melakukan interaksi satu sama lain atau mengirimkan perwakilannya ke sebuah negara dengan tujuan ingin mengajak perang. Itu yang pasti, tujuan utamanya pasti arahnya itu adalah kepada stabilitas dan perdamaian. Kalaupun bukan dalam skop global, bukan perdamaian dunia, paling tidak perdamaian in terms of relasi kenegaraan. Nah, jadi intinya pendekatan idealistik humanistik ini bertujuan untuk mewujudkan adanya perdamaian, rasa saling pengertian, saling mendukung, menciptakan kerjasama internasional. Seperti itu. Nah, sedangkan kepengikutan politik baru, maaf, ini ada kesalahan tulisan di sini. Maksud dari kepengikutan politik baru di sini adalah komunikasi internasional ini kerap kali dieksploitasi oleh negara, khususnya oleh negara-negara maju, karena tiap negara ini memiliki kepentingan politik mereka sendiri-sendiri, sehingga komunikasi internasional ini dilakukan tujuannya untuk memperluas wilayah pengaruh politik mereka, atau berusaha untuk mempengaruhi negara-negara lain sesuai dengan kepentingan politis mereka sendiri. Nah, ini tidak terkecuali terkadang negara melakukan berbagai macam langkah politis. Yang salah satunya yang paling umum dilakukan adalah containment policy. Containment policy ini bagaimana negara yang memiliki power lebih dominan ini berusaha untuk mengekang negara-negara yang bekerja sama dengannya. Tujuannya untuk apa ya? Tujuannya untuk memastikan bahwa pengaruh mereka ini cukup kuat di negara lain, seperti itu. Untuk memastikan bahwa hegemoni mereka tetap stabil dan cukup kuat. Sedangkan pendekatan informasi sebagai kekuatan ekonomi dan juga informasi sebagai kekuatan politik, kedua pendekatan ini sebenarnya cukup mirip dan cukup memiliki persamaan yang cukup besar karena premis dasar mereka atau prinsip dasar dari kedua pendekatan ini adalah siapa yang menguasai informasi, maka dia yang menguasai dunia. Ini menandakan bagaimana negara yang memiliki pengaruh yang sangat kuat terkait dengan informasi, baik itu mendapatkan informasi ataupun menyebarkan informasi, maka influence mereka kepada negara-negara lain itu akan sangat kuat dan itu memberikan mereka kekuatan lebih in terms of economy and politics. Gitu. Negara-negara yang memiliki kemajuan teknologi ini, mereka mampu mendapatkan informasi mengenai potensi dan strategi negara-negara lain. Itu yang pasti. Karena negara-negara pasti akan berlomba-lomba juga untuk meningkatkan teknologi mereka yang dapat membantu mereka bagaimana caranya untuk mampu mendapatkan informasi yang jauh lebih tidak hanya signifikan, tapi akan jauh lebih membantu dalam negara tersebut mengambil keputusan-keputusan di kedepannya. Begitu. Nah, yang harus dipahami juga itu sebenarnya adalah dalam praktik komunikasi internasional, terlepas ini ada 4 pendekatan, tapi pendekatan-pendekatan ini harus digunakan dengan sangat hati-hati sekali oleh tiap-tiap negara. Karena jika suatu negara atau perwakilan dari negara itu tidak menerapkan atau menggunakan pendekatan ini dengan baik dan tepat, maka yang terjadi adalah tujuan. Kalau misalkan hanya masalah perdamaian itu, ya itu potensi konflik itu ada. Tapi yang lebih utama adalah kepentingan nasional dari negara tersebut kemungkinan besar tidak dapat tercapai. Dan ini yang menjadi sebuah masalah. Satu yang pasti harus dipahami adalah tiap pendekatan ini mereka memiliki
kelemahan dan kelebihan masing-masing. Itu kenapa dalam praktek komunikasi internasional, umumnya tiap negara-negara itu akan menggunakan lebih dari satu pendekatan. Apakah mungkin ada sebuah negara yang menggunakan semua pendekatan secara sekaligus? Bisa jadi. Yang menentukan pendekatan apa yang digunakan oleh suatu negara dalam melakukan komunikasi dengan negara lain itu bergantung pada tujuan mereka. Jika tujuannya adalah untuk resolusi konflik, maka dia tidak akan menggunakan kepengikutan politik baru karena tujuan mereka adalah untuk menyelesaikan sebuah isu yang ada dengan negara tersebut. Maka kemungkinan potensi terbesar adalah dia akan menggunakan pendekatan idealistik humanistik, tapi dia juga akan menggunakan informasi sebagai kekuatan politik dan ekonomi karena mereka harus mendapatkan terlebih dahulu informasi mengenai negara tersebut sebelum dia akhirnya melakukan pendekatan idealistik humanistik. Nah, fungsi komunikasi internasional itu ada apa aja sih? Jadi pada dasarnya itu ya terlepas komunikasi itu dilakukan karena memang kepentingan masing-masing aktor ya atau kepentingan masing-masing negara, tapi perlu diingat bahwa komunikasi internasional ini tidak dapat dilakukan hanya karena negara tersebut memerlukannya, tapi mereka tetap harus menerapkan atau patuh kepada hukum dan etika komunikasi internasional. Nah, pada dasarnya itu ada 3 fungsi utama. Jadi yang pertama, komunikasi internasional itu fungsinya adalah untuk mendinamiskan hubungan internasional yang terjalin antara 2 atau beberapa negara, serta hubungan di berbagai bidang antara kelompok masyarakat internasional. Yang kedua, untuk menunjang upaya pencapaian tujuan hubungan internasional dengan memelihara iklim perdamaian, menghindari kesalahpahaman baik antar pemerintah maupun antar penduduk, menghindari dan menyelesaikan konflik, serta meningkatkan kerjasama internasional. Dan yang terakhir adalah mendukung pelaksanaan politik luar negeri suatu negara di negara lain maupun di forum internasional. Jadi itu adalah 3 fungsi utama mengapa komunikasi internasional itu diperlukan dan mengapa suatu negara itu melakukan komunikasi dengan negara lain. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai aspek kepentingan dari komunikasi internasional. Nah, ketika saya menyebut aspek kepentingan, yang dimaksud di sini adalah kenapa sih komunikasi internasional itu penting? Nah, yang pertama itu ada yang namanya aspek kepentingan nasional. Jadi kita pahami bahwa tiap negara itu pasti memiliki kepentingan nasional masing-masing. Dan kepentingan nasional tiap-tiap negara ini tidak selalu, ya selain tidak selalu sama, tapi terkadang juga tidak selalu beriringan. Gitu. Dan hal ini yang kemudian dapat memicu konflik, apalagi dalam ranah politik internasional atau istilahnya di arena politik internasional, ketika negara-negara ini bertemu, mereka kerap sekali akan melakukan kompetisi antara satu dengan yang lain untuk memastikan kepentingan nasional negara mereka itu dapat tercapai. Dan tiap negara akan melakukan bagaimana apapun caranya untuk mempertahankan kepentingan mereka. Dan inilah komunikasi internasional ini atau membangun relasi dengan negara-negara lain ini sangat penting sekali, tidak hanya terkait dengan bagaimana mereka menyampaikan pendapat mereka atau mempertahankan posisi mereka, tetapi mereka juga memerlukannya untuk membangun aliansi, mereka memerlukannya untuk mencari dukungan dan sebagainya. Ada juga aspek kebergantungan dan bantuan ekonomi. Satu yang harus dipahami bahwa tidak ada satu negara pun di dunia ini yang dapat berdiri sendiri tanpa adanya kerjasama dengan negara yang lain. Bahkan negara superpower seperti Amerika pun itu masih cukup dependen secara ekonomi dengan negara-negara koalisi mereka. Tapi yang sedikit membedakan adalah tingkat kebergantungan.
Gitu ya. Sebenarnya semua negara di dunia ini masih sangat bergantung. Tidak, kalaupun mereka tidak mendapatkan bantuan, tapi mereka masih memerlukan adanya negara-negara lain untuk bergantung kepada mereka. Tujuannya apa? Untuk mempertahankan atau memastikan bahwa posisi mereka sebenarnya cukup kuat. Dengan banyaknya negara-negara yang bergantung kepada mereka, maka pengaruh mereka terhadap negara-negara tersebut cukup signifikan, sehingga jika terjadi suatu hal pada negara hegemon ini, istilahnya negara hegemon, negara yang kuat ini, dengan power yang kuat ini, maka dia memiliki koalisi-koalisi atau negara-negara lain yang masih dependen pada dia, yang akan membantu dia untuk either terjun ke dalam resolusi konflik atau membantu dia dalam mencapai national interest mereka. Yang ketiga ada aspek stabilitas nasional. Nah, di sini karena kondisi politik dan ekonomi global ini cenderung naik turun ya, dinamikanya itu jarang sekali sangat stabil dan sangat tidak mudah dikendalikan. Jadi ini akhirnya tiap negara ini mau tidak mau, akhirnya mereka melihat bagaimana pentingnya adanya relasi dengan negara-negara lain untuk menciptakan yang namanya stabilitas internasional. Yang terakhir adalah aspek globalisasi dan tata informasi. Jadi kemajuan teknologi dan apalagi dengan adanya globalisasi, bagaimana kemajuan teknologi tiap negara dan bagaimana negara-negara tersebut mendapatkan akses terhadap informasi. Itu kemudian memiliki pengaruh dalam menentukan bagaimana atau seberapa besar kekuatan mereka di dalam arena politik internasional atau dalam arena global. Jadi sehebat apa teknologi Anda, teknologi sebuah negara itu juga menentukan sebesar apa power mereka di dunia internasional. Kalau saya ambil contoh, dari dulu yang terkenal maju sekali teknologinya, kita selalu sering mendengar adalah Jepang dan Jerman. Namun satu dekade belakang ini muncullah yang namanya Korea Selatan, di mana ya kita kemudian menjadi familiar dengan brand-brand teknologi seperti Samsung, banyak sekali teknologi-teknologi lain. Kemudian Korea Selatan mampu istilahnya mampu berada di posisi yang cukup bisa dibilang cukup berpengaruh, cukup signifikan dalam menyebarkan pengaruhnya, baik itu terkait perekonomian, bagaimana kerjasama mereka dengan negara-negara lain itu juga meningkat, terkait dengan perdagangan juga kita banyak sekali melihat barang-barang Korea yang dulunya mungkin tidak terlalu familiar, namun sekarang ini cukup mendominasi. Ini kemudian menempatkan Korea Selatan di posisi yang bisa dibilang cukup powerful sekali di kancah dunia internasional. Di mana-mana kita akan melihat, ya kita kan sering sekali melihat bagaimana Presiden Korea Selatan itu ada di posisi-posisi penting di pertemuan-pertemuan internasional, di mana dulunya mereka mungkin tidak berada di posisi tersebut. Ini adalah contohnya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan pertama, jadi perspektif dalam studi komunikasi internasional itu ada 5. Yang pertama ada jurnalistik, diplomatik, propagandistik, kulturalistik, dan juga perspektif bisnis. Nah, kita akan bahas satu persatu terlebih dahulu. Nah, kalau perspektif jurnalistik ini maksudnya komunikasi internasional itu merupakan studi tentang berbagai interaksi yang lebih bersifat mass mediated communication atau MMC yang dilakukan antara dua atau beberapa negara yang berbeda latar belakang budaya, bahasa, ideologi, politik, tingkat perkembangan ekonomi, dan sebagainya. Jadi kalau dari perspektif jurnalistik, itu bagaimana interaksi antara satu negara dengan negara yang lainnya, itu semuanya dilakukan dengan penggunaan media massa.
Nah, cara penggunaannya itu bagaimana? Kita bisa melihat pemberitaan terkait satu negara dengan negara lain. Dan juga pentingnya yang namanya relasi antara pers internasional dengan perwakilan-perwakilan negara atau negara itu sendiri. Yang kedua ada perspektif diplomatik. Jadi komunikasi internasional ini merupakan kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah atau negara dengan pemerintahan atau negara lainnya melalui saluran diplomatik. Sedangkan kalau propagandistik ini komunikasi internasional dilihat sebagai sebuah kegiatan komunikasi yang tujuannya untuk menanamkan gagasan ke dalam benak masyarakat negara lain atau masyarakat internasional secara menyeluruh. Jadi komunikasi internasional ini dilakukan untuk menyebarkan suatu pesan propaganda. Propagandanya ini bisa propaganda yang saya ralat. Intinya adalah propaganda yang mengarah kepada ya, untuk menyebarkan pesan propaganda yang pada endingnya kembali lagi mengarah kepada pencapaian kepentingan nasional dari negara tersebut atau kepentingan politik yang dimiliki oleh suatu negara kepada negara lain. Nah, salah satu contoh propaganda internasional yang paling berhasil yang akan kita bahas juga di pertemuan-pertemuan berikutnya adalah propaganda yang dilakukan oleh Adolf Hitler terkait dengan Nazi yang sempat juga saya bahas di pertemuan minggu pertama. Bagaimana seorang Adolf Hitler ini kemudian berhasil menyebarkan sentimen-sentimen anti-Yahudi atau sentimen-sentimen ya white supremacy yang sayangnya hingga saat ini pemikiran-pemikiran atau sentimen tersebut masih banyak sekali kita temui. Sedangkan kalau perspektif kulturalistik di sini maksudnya adalah komunikasi internasional itu dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan pemahaman antara satu bangsa dengan bangsa lainnya sehingga memungkinkan terjadinya relasi persahabatan antar bangsa atau antar negara. Jadi ketika kita melihat dari perspektif kulturalistik, kita melihat bagaimana kegiatan-kegiatan atau komunikasi-komunikasi yang terjalin antara dua negara atau lebih, kemudian tema yang diangkat atau bentuk-bentuk yang diangkat ini berkaitan dengan kebudayaan, maka kita melihat bahwa komunikasi internasional, bahwa budaya itu juga dapat dengan menggunakan kebudayaan, maka prinsip-prinsip dasar atau tujuan-tujuan dari komunikasi internasional itu ternyata juga dapat tercapai. Sedangkan dalam perspektif bisnis, itu komunikasi internasionalnya dilakukan oleh para pelaku bisnis internasional atau para decision maker untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi, industri, keuangan, dan bisnis pada umumnya. Dalam perspektif bisnis, komunikasi internasional ini tidak hanya dilakukan oleh negara, tetapi juga dapat dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar ataupun organisasi-organisasi ataupun kelompok-kelompok kepentingan. Nah, dalam bentuk-bentuknya, komunikasi internasional ini dapat dilakukan dengan menggunakan 5 bentuk. Yang pertama ada komunikasi interpersonal, yang kedua komunikasi kelompok, kemudian ada komunikasi massa, komunikasi politik, dan juga komunikasi antar budaya atau lintas budaya. Nah, komunikasi interpersonal ini adalah komunikasi, secara definisinya ini adalah komunikasi yang dilakukan antara satu pribadi dengan pribadi yang lain. Nah, perlu dipahami bahwa komunikasi internasional ini dianggap paling efektif sekali untuk mempersuasi lawan bicaranya atau siapa yang kita sedang dengan siapa kita berkomunikasi. Karena apa? Yang pertama, dengan melakukan komunikasi interpersonal secara langsung, kita dapat langsung mengetahui frame of reference dari komunikan kita. Kita langsung dapat mengetahui arah atau kira-kira referensi dari komunikan kita itu apa. Dan yang kedua, karena dilakukan secara langsung dan
tatap muka atau berhadapan, komunikasinya ini juga dapat berlangsung secara dua arah atau seperti dialog. Jadi kita akan dapat memberikan respon yang akan kita dapatkan itu kita akan mendapatnya secara langsung, sehingga akan lebih mudah bagi kita untuk menentukan atau mendapatkan informasi yang kita perlukan dan juga memberikan respon yang sesuai yang dapat membantu kita mengarah kepada tujuan akhir kita. Dalam komunikasi internasional ini komunikasi interpersonalnya itu biasanya dilakukan oleh perwakilan negara dan juga sifatnya persuasif dan digunakan kepada mereka yang memiliki power atau kekuatan lebih. Jadi biasanya antara kepala negara dengan kepala negara atau perwakilan negara dengan organisasi internasional atau dengan sesama perwakilan negara. Nah, komunikasi kelompok, bentuk komunikasi kelompok di sini jadi dilakukan oleh seorang komunikator dengan lebih dari 2 orang komunikan. Nah, komunikasi kelompok ini karakteristiknya apa aja? Yang pertama sih jumlah pelakunya terbatas, yang pasti. Yang kedua ini berada di satu lokasi yang sama. Yang ketiga terjadi intensitas interaksi. Keempat, adanya ikatan psikologis antara para pelaku-pelaku komunikasi, adanya aturan dan juga norma kelompok, dan dilakukan dengan perhatian dan tujuan yang sama. Itu adalah karakteristiknya. Nah, komunikasi kelompok sendiri itu kemudian dibagi menjadi 2, atau ada 2 jenis istilahnya. Ada komunikasi kelompok kecil dan juga komunikasi kelompok besar. Nah, kalau komunikasi kelompok kecil ini biasanya terdiri dari 2 komunikan dan masih memungkinkan akan adanya umpan balik. Kita akan mendapatkan interaksi umpan balik atau respon langsung dari komunikannya secara verbal, dan itu masih memungkinkan. Sedangkan kalau dalam jumlah kelompok besar, komunikannya jumlahnya jauh lebih besar dan tidak memungkinkan bagi kelompok tersebut untuk memberikan umpan balik kepada kita secara verbal. Bentuk yang ketiga dari komunikasi internasional adalah komunikasi massa. Nah, komunikasi massa ini penyampaian pesannya oleh komunikator ini menggunakan saluran media massa, di mana pesan tersebut kemudian diterima secara serempak oleh khalayak sasaran dengan tujuan untuk memunculkan efek tertentu. Itu komunikasi massa ini umumnya memiliki beberapa sifat. Yang pertama, sifatnya dia itu umum karena saluran yang digunakan adalah media massa. Jadi pesan yang disampaikan itu ya terbuka bagi siapa saja yang mampu mengakses pesan tersebut. Yang kedua, sifatnya heterogen. Maksudnya sekali lagi karena saluran yang digunakan ini adalah media massa, jadi tidak dapat dipastikan atau tidak dapat diarahkan pesannya hanya pada satu kelompok spesifik tertentu. Jadi tidak mungkin pada hanya satu kelompok homogen saja. Jadi siapapun yang dapat mengakses pesan tersebut tanpa terkecuali itu ya selama mereka bisa mengaksesnya atau mereka bisa mendapatkan pesannya. Nah, yang berikutnya adalah adanya sebuah keserempakan. Maksudnya apa? Jadi khalayaknya ini mendapatkan pesan yang disampaikan oleh komunikator ini dalam waktu yang sama secara serempak. Dan yang terakhir adalah relasi antara komunikator dan komunikannya ini sifatnya non-pribadi. Jadi komunikatornya ini tidak mengenal komunikannya, mengapa komunikannya mendapatkan pesan, bagaimana, it doesn't even matter. Dalam komunikasi internasional ini satu yang harus dipahami bahwa aktor-aktor komunikasi internasional, utamanya adalah diplomat, mereka harus memahami penggunaan saluran media massa dan mereka juga harus memahami bahwa media massa ini memiliki agenda setting yang mampu membentuk opini publik. Di mana hal itu pemahaman ini itu sangat-sangat diperlukan khususnya untuk menghindari menyampaikan pesan, karena diplomat ini adalah para perwakilan negara, memastikan pesan yang tersampaikan itu tidak bersifat subjektif dan tidak memicu konflik. Itu kenapa para diplomat atau para perwakilan negara itu kerap kali dibantu oleh atas pers yang kemudian mereka ini yang membantu
membangun dan menjaga dinamika relasi antara para diplomat dan juga media massa. Nah, bentuk yang keempat ini adalah komunikasi politik. Jadi komunikasi politik di sini dia itu salah satu kajian ilmu komunikasi yang fokusnya itu melihat peran komunikasi pada proses politik. Nah, kalau dalam komunikasi internasional, ini dalam melaksanakan tugas kenegaraannya atau mencapai kepentingan nasionalnya, negara ini harus selalu memperhatikan kondisi sosial politik negara-negara lain. Karena hal itu akan membantu pemimpin negara atau negara tersebut dalam mengambil langkah-langkah kebijakan luar negeri mereka. Utamanya ketika ini berkaitan dengan relasi dengan negara yang diwakili, yang negara itu memiliki perwakilan di dalamnya. Yang terakhir, bentuk komunikasi terakhir adalah bentuk komunikasi antar budaya atau lintas budaya. Nah, yang dimasukkan di sini adalah komunikasi yang dilakukan oleh mereka yang berbeda latar kebudayaan. Dalam komunikasi internasional, itu fungsi utamanya komunikasi antar budaya atau lintas budaya ini yang utama adalah untuk mengurangi ketidakpastian. Jadi yang kedua, komunikasi internasional ini pendekatannya tidak harus hanya dengan pendekatan sosial politik, tapi juga bisa dilakukan dengan pendekatan budaya. Nah, bahkan pendekatan budaya ini dirasa akan memberikan hasil yang lebih efektif atau memberikan efek yang jauh lebih baik, tentu dengan pertimbangan tertentu, utamanya fokusnya kembali lagi untuk mengurangi ketidakpastian. Jadi pentingnya seorang diplomat untuk memahami budaya tempat dia bekerja, karena kita tahu diplomat itu mereka memiliki penempatan dan penting sekali mereka untuk memahami budaya lokasi mereka ditempatkan, karena ketika mereka menjadi perwakilan negara mereka sendiri, mereka mampu menyampaikan pesan yang memang harus disampaikan, baik itu kepada masyarakatnya maupun kepada perwakilan negara tersebut. Dan ini untuk melancarkan komunikasi dan memastikan tidak ada mispersepsi ataupun miskomunikasi, sehingga pesannya 100% efektif tersampaikan. Jadi ya dengan pendekatan budaya ini bergantung juga sih pada penggunaan timing, placing, dan organizing yang tepat untuk memastikan komunikasi itu sukses untuk mengurangi kecurigaan dan ketidakpastian antar negara. Berikutnya di sini ada komponen komunikasi internasional. Jadi Laswell sendiri mengatakan sebenarnya ada 4 komponen komunikasi yang dapat menentukan tolak ukur keberhasilan komunikasi yang dilakukan oleh komunikator dan komunikan. Nah, dalam komunikasi internasional, komponen tersebut kurang lebih sama. Komponen yang pertama ada komunikator dan komunikan. Nah, kalau menurut Gamson, aktor dalam komunikasi internasional ini, dia mendefinisikannya sebagai sekelompok individu yang memiliki kepentingan tertentu dan berkiprah secara terorganisir dalam arena internasional dalam upaya mencapai kepentingannya, baik itu di bidang politik, ekonomi, hukum, maupun sosial budaya. Komunikasi yang biasa dilakukan ini ada 3 aktor utama di sini. Yang pertama adalah warga atau people, kemudian pemerintah atau government, yang terakhir adalah institution atau lembaga non-pemerintahan. Nah, komunikasi yang biasanya terjadi ini antara warga dengan warga, antara pemerintah dengan pemerintah, dan juga lembaga dengan lembaga. Namun, bentuk komunikasi ini juga dapat terjadi secara silang. Jadi warga dengan pemerintah, pemerintah dengan institusi, institusi dengan warga, institusi dengan pemerintah, and so on. Jadi tidak kaku hanya pada warga dengan warga. Nah, kalau misalkan kita lihat dari dimensi komunikator dan komunikannya, komunikasi internasional ini dapat dilakukan dengan 2 dimensi, maksud saya.
Jadi dapat dilakukan secara resmi ya, atau official transaction. Official transaction ini dilakukan oleh pemerintah langsung, oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan ataupun perwakilan negara tersebut. Sedangkan untuk unofficial transaction atau yang tidak resmi ini dilakukan oleh aktor-aktor non-pemerintah atau aktor komunikasi internasional dari swasta. Seperti itu. Komponen yang kedua ini adalah pesan. Nah, pesan-pesan yang disampaikan oleh perwakilan negara itu harus membahas isu-isu internasional. Nah, isu internasional itu yang dimaksud di sini itu apa? Apakah sebuah topik atau isu yang membahas intinya hanya membahas dua negara, apakah itu bisa dibilang isu internasional? Apakah isu seperti yang saat ini sedang viral itu adalah terkait dengan Meghan Markle yang interviewnya bersama Oprah terkait dengan isu rasisme yang ada di kerajaan Inggris? Apakah itu bisa dibilang isu internasional? Nah, isu internasional sendiri sebenarnya memiliki karakteristik. Yang karakteristik yang pertama adalah hal tersebut memicu perdebatan dan isu tersebut mampu menarik perhatian para elit negara atau pembuat kebijakan dari berbagai negara. Karakteristik yang berikutnya adalah isu tersebut diliput secara luas oleh media massa internasional dan diliputnya ini secara berkelanjutan. Jadi tidak hanya sekali diliput kemudian selesai. That's not an international issue, tapi ketika liputan itu continue terus-menerus, maka that is an issue. Dan yang terakhir adalah isu tersebut dapat menjadi objek kajian akademis. Jadi isu tersebut kemudian menjadi objek penelitian, perdebatan, baik itu di kalangan para ilmuwan, pakar, profesional, dan juga para praktisi. Carl Dutch ini dia menyebutkan bahwa terdapat 12 isu global sebenarnya. Yang pertama itu ada isu yang terkait dengan bangsa dan dunia. Yang kedua adalah terkait dengan perang dan perdamaian. Yang ketiga, isu ketergantungan internasional dan proses transnasional. Yang keempat, mengenai kekuasaan dan kelemahan. Maksudnya adalah kekuasaan dan kelemahan dari suatu negara. Yang kelima, terkait dengan isu-isu yang menyangkut masyarakat dan politik internasional. Yang keenam adalah mengenai kebebasan dan ketertindasan. Isu yang ketujuh, kalau menurut Dutch, ini adalah terkait dengan resolusi dan stabilitas nasional. Resolusi dan stabilitas internasional. Kemudian isu yang ke-8 adalah masalah penduduk, sumber daya, dan juga isu lingkungan. Isu yang ke-9 ada terkait dengan kekayaan dan kemiskinan. Ini dikaitkan dengan ketimbangan perekonomian masyarakat secara global atau masyarakat negara, dan itu yang kemudian diangkat menjadi sebuah global issue. Yang ke-10 ada terkait dengan persepsi dan ilusi. Yang ke-11 itu terkait dengan aktivitas dan pasivitas suatu negara. Terkadang ada negara yang kita tidak pernah mendengar gerak-geriknya, kita tidak pernah mendengar desas-desus ataupun berita apapun terkait negara itu. Namun tiba-tiba muncul sebuah isu besar dari negara tersebut, dan that is an issue. Karena negara tersebut sangatlah pasif, sangat minim sekali terkait dengan informasi yang didapatkan. Kemudian ketika ada satu isu yang ketibanya diangkat, maka itu dunia secara internasional otomatis akan melihat isu tersebut sebagai isu global, karena mau tidak mau yang namanya bantuan itu dibutuhkan dan akan diberikan. Dan yang terakhir adalah terkait isu identitas dan juga transformasi. Nah, 12 pesan menurut Dutch ini
bisa dibilang itu adalah 12 pesan atau 12 isu internasional secara umum atau garis besar. Tapi satu yang harus dipahami bahwa dalam melakukan komunikasi internasional, tiap-tiap negara atau masing-masing negara itu pasti akan mengangkat pesan yang berbeda-beda, dan ini disesuaikan dengan kepentingan nasional negara mereka masing-masing. Pada negara-negara berkembang secara spesifik, khususnya mereka tidak menerapkan keseluruhan 12 pesan itu. Tapi mereka memang ada negara-negara tersebut ada 5 pesan yang lebih banyak disuarakan atau diangkat oleh negara-negara yang berkembang. Utamanya yang pertama terkait dengan pertahanan dan keamanan nasional. Yang kedua adalah terkait dengan kekuasaan dan kelemahan. Yang ketiga terkait dengan kerjasama dan blok ekonomi internasional. Karena ini adalah kita membicarakan mengenai negara-negara berkembang di mana mereka masih sangat memiliki tingkat kebergantungan yang tinggi secara perekonomian kepada negara-negara lain, baik itu negara maju maupun negara yang berkembang yang sudah menanjak mau ke arah negara maju. Yang keempat ini ada terkait dengan diplomasi atau perang. Dan yang terakhir adalah terkait dengan konteks kontemporer dalam komunikasi internasional. Apa yang baru in terms of keilmuan, apa yang baru, apa yang saat ini baru saja terjadi di belahan dunia lain. Teknologi apa yang digunakan, perkembangan media, itu yang dimaksud dengan konteks kontemporer di sini. Oke, yang berikutnya adalah terkait dengan saluran. Nah, saluran yang digunakan oleh aktor-aktor komunikasi internasional ini bergantung pada urgensi dan pesan apa sih yang mau disampaikan. Jadi ada 4 saluran yang digunakan dalam komunikasi internasional. Yang pertama adalah saluran komunikasi tatap muka. Ini biasanya digunakan perwakilan negara untuk bertukar pandangan, khususnya mengenai isu-isu internasional yang melibatkan negara-negara mereka. Bentuk-bentuknya ini bisa dengan bentuk sidang paripurna tingkat tinggi PBB atau UN High Level Plenary Meeting, bisa juga dalam UN General Assembly atau sidang Majelis Umum PBB, UN Security Council Meeting atau sidang Dewan Keamanan, bisa juga forum koordinasi kerjasama regional ataupun tur diplomatik. Yang berikutnya adalah saluran PBB dan organisasi internasional. Nah, ini merupakan saluran komunikasi internasional yang paling formal dan ini melibatkan seluruh anggota PBB, di mana anggota PBB ini meliput hampir semua negara yang ada di dunia. Nah, dalam praktiknya, ketika suatu negara ini diharapkan atau suatu negara ingin melakukan melakukan lobbying kepada negara lain, baik itu berupa dengan tujuan untuk menyelesaikan sebuah isu yang ada ataupun membangun kerjasama baru, maka di forum PBB ini atau di saluran PBB ini adalah tempat di mana lobbying itu dilakukan oleh perwakilan negara dan dimaksimalkan. Kenapa umumnya di forum PBB? Karena dalam forum PBB ini adalah momen forum PBB ini adalah salah satu tempat di mana tidak hanya perwakilan negara yang hadir, tapi besar juga kemungkinan para petinggi negara tersebut yang langsung hadir, sehingga lobbying yang dilakukan itu akan lebih efektif karena pemimpin pemerintahan, bisa presiden, perdana menteri, itu akan langsung bertemu dengan kepala negara lainnya. Ada juga saluran non formal. Nah, saluran non formal ini digunakannya itu biasanya antara warga dengan institusi non pemerintah. Nah, bentuknya ini umumnya seperti kayak pertemuan periodik atau tahunan yang biasanya memang sudah dijadwalkan jauh-jauh hari, atau
secara urgent atau mendadak harus dilakukan karena memang ada suatu isu yang mendesak. Seperti itu. Bentuknya bisa juga dalam bentuk forum pelatihan, transaksi bisnis, rapat kerja. Contoh yang dapat saya berikan terkait dengan saluran non formal ini adalah ketika ada isu terkait dengan PT Freeport di Papua Barat. Isu eksploitasi tambang yang dilakukan oleh PT Freeport dan kemudian muncul konflik dengan masyarakat karena dampaknya ini dampak dari eksploitasi tambang itu menghancurkan lingkungan di Papua dan itu memberikan menimbulkan reaksi yang sangat keras dari masyarakat, maka diperlukan adanya mediasi. Dan di sini PT Freeport kemudian langsung melakukan negosiasi. Mereka langsung duduk bersama dengan para warga masyarakat di Papua Barat. Nah, ini adalah salah satu bentuk non formal, di mana Freeport ini adalah sebuah institusi internasional, sedangkan warga Papua adalah warga Indonesia dan mereka adalah warga. Yang terakhir ada saluran media massa. Nah, saluran media massa ini umumnya atau jauh digunakan oleh para diplomat untuk menyampaikan pesan-pesan terkait kondisi internasional yang terkini. Jadi biasanya itu digunakan untuk menyampaikan press release, menyelenggarakan press briefing, press conference, ataupun editorial meeting. Nah, ini satu yang harus dipahami juga bahwa dalam menyampaikan siaran-siaran informasi atau yang bersifat politis, baik walaupun itu dari seorang diplomat, perlu dipahami bahwa baik diplomat atau negara dan media massa itu masing-masing memiliki agenda setting. Media massa memiliki agenda setting mereka sendiri dan itu terkadang tidak berjalan beriringan atau tidak sama dengan apa yang diharapkan oleh oleh diplomat atau negara tersebut. Sehingga terkadang press release yang diberikan oleh seorang diplomat ataupun house speaker atau perwakilan pemerintah itu terkadang tidak selalu dimuat oleh media massa atau disebarkan oleh media massa. Karena belum tentu pesan yang disampaikan itu sesuai dengan agenda setting media massa itu sendiri. Sehingga kalaupun pemberitaan itu kemudian akhirnya dimunculkan, diterbitkan atau disiarkan, maka itu disesuaikan terlebih dahulu dengan agenda setting yang dimiliki oleh media massa tersebut. Nah, komponen yang terakhir ini adalah komponen efek. Nah, terkait dengan efek, ada 4 efek di sini, ada behavioristik, ada diplomatik, efek terhadap modernisasi dan kelestarian bangsa, dan yang terakhir adalah efek terhadap ketertiban dan perdamaian dunia. Efek behavioristik ini, komponen efek ini maksudnya apa? Jadi ini adalah hal yang diharapkan terjadi atau yang mungkin terjadi dalam proses komunikasi internasional. Nah, kalau efek behavioristik ini kita membahas mengenai perubahan perilaku atau perubahan sikap. Jadi diharapkan dengan dilakukannya komunikasi antar negara, maka akan terjadi perubahan sikap pada aktor-aktor komunikasi internasional tersebut. Dan perubahan sikap ini kemudian diharapkan dapat mengarah kepada perubahan perubahan kebijakan luar negeri yang endingnya akan membantu negara lain atau negara yang melakukan komunikasi tersebut mampu mencapai national interest mereka. Efek diplomatik ini maksudnya apa? Jadi diharapkan dengan adanya komunikasi internasional ini, maka akan terjadi perubahan dinamika relasi antar negara ke arah yang lebih baik. Yang ketiga ini efek terhadap modernisasi dan kelestarian bangsa. Maksudnya ini dengan adanya komunikasi internasional itu diharapkan dapat menciptakan masyarakat dan juga industri dan juga pemerintahan yang lebih modern menyesuaikan dengan perkembangan dunia saat ini.
Yang terakhir adalah efek terhadap ketertiban dan perdamaian dunia. Jadi ya terlepas komunikasi internasional ini terkadang menjadi digunakan atau ya menjadi wadah untuk negara untuk menunjukkan power mereka masing-masing untuk mempertahankan hegemon dan sebagainya. Tapi pada dasarnya tidak dapat kita pungkiri bahwa dengan komunikasi internasional yang dilakukan dengan berbagai saluran dalam berbagai bentuk, ini juga berhasil untuk menciptakan adanya perdamaian dan juga stabilitas di, saya tidak bilang secara global menyeluruh ya, tapi paling tidak dalam kurun waktu tertentu, dalam belahan dunia tertentu, komunikasi internasional yang dilakukan ini berhasil menciptakan adanya sedikit ketertiban dan perdamaian. Oke, itu materi dari saya. Untuk minggu ini, minggu depan kita akan membahas mengenai sejarah dan perkembangan komunikasi internasional. Satu yang harus saya sampaikan, untuk absensi, kita awalnya saya akan, absensi tidak perlu menggunakan ELITEC, kita absensi tetap menggunakan sistem yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jangan lupa dikerjakan terlebih dahulu. Linknya sudah saya post di ELITEC. Jika ada pertanyaan, silakan menghubungi saya. Jangan lupa tugasnya maksimal 24 jam dari jam perkuliahan di ELITEC, dan tugas itu harus dikerjakan untuk kalian mendapatkan absensi perkuliahan. Oke. Terima kasih banyak. Kita bertemu lagi minggu depan. Semoga sehat. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Terima kasih.